Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdayani M. Turui. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Teknik Komputer semester 1. Tujuan saya membuat video ini sebagai UTS saya dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi dari dosen pengampu Pak Fauji Eskom MN. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pengenalan komputer, hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan database atau basis data. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengenalan komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer, yang berarti perhitungan. Pada awalnya, komputer memang berfungsi sebagai alat penghitung manual seperti sampoa. Namun, seiring berkembangnya teknologi, komputer berevolusi menjadi mesin elektronik yang canggih yang dapat melakukan berbagai macam tugas. Selain itu juga ada fungsi komputer, melakukan perhitungan, pengelolaan data, menjalankan program, menampilkan informasi, dan berkomunikasi. Ada juga komponen komputer yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware, perangkat manusia. Selanjutnya yaitu hardware, perangkat keras. Hardware adalah komponen fisik yang dapat kita lihat dan kita sentuh. Beberapa komponen hardware yang penting antara lain Central Processor Unit atau CPU adalah otak komputer yang memproses instruksi dan data. Yang kedua, memori atau RAM, komponen yang menyimpan data sementara untuk diproses CPU. Yang ketiga, storage, hard disk drive, dan SSD, komponen yang menyimpan data secara permanen. Yang keempat, input device berupa keyboard, mouse, dan scanner, perangkat untuk memasukkan data ke komputer. Dan yang terakhir, output device berupa monitor dan printer, perangkat untuk menampilkan hasil pengolahan data. Software atau perangkat lunak. Software adalah program dan instruksi yang mengatur kerja komputer. Software tidak dapat dilihat secara fisik. Jenis-jenis software yang umumnya digunakan antara lain. Yang pertama, sistem operasi. Software yang mengontrol dan mengelola seluruh hardware dan software komputer. Contoh, sistem operasi yang populer adalah Windows, Mac OS, dan Linux. Aplikasi, software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan browser web. Dan yang ketiga, bahasa pemrograman, software yang digunakan untuk membuat program komputer. Selanjutnya ada brainware, perangkat manusia. Brainware adalah pengguna komputer yang memberikan instruksi dan mengoperasikan komputer. Keahlian brainware menentukan efektivitas pengguna komputer. Brainware harus memahami cara kerja komputer. Selanjutnya ada manfaat komputer. Komputer memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, antara lain meningkatkan produktivitas. Komputer dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Mempermudah komunikasi. Komputer dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui email, chat, dan video call. Memperluas akses informasi. Komputer dapat digunakan untuk mencari informasi tentang berbagai topik melalui internet. Dan yang terakhir, memberikan hiburan. Komputer dapat digunakan untuk bermain game, menonton film. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu perangkat keras atau hardware. Di sini ada komponen dasar komputer, yaitu prosesor, motherboard,
graphics processor unit, memori atau RAM, dan komponen lainnya misalnya hard disk drive, Wi-Fi modem, sound card, dan sebagainya. Di sini juga ada anatomi dasar komputer. Yang pertama yaitu CPU atau prosesor. Yang pertama control unit, yang kedua arithmetic atau logic unit, yang ketiga receiver and card untuk penyimpanan. Yang berikutnya memori, ada main memory, ada secondary memory. Ada juga input-output device berupa keyboard, scanner, mikrofon, monitor, dan speaker. Stroker atau secondary stroker, sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama. Sebuah komputer dalam hierarki memori tidak seperti memori utama komputer. Penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus. Sifat non-volatil, memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dan lebih ekonomis. Contohnya ada hard disk drive, flash disk, optical drive berupa DVD atau CD, solid state drive. Perangkat input. Yang pertama, personal computer input device berupa keyboard dan mouse. Yang kedua, spec recognition teknologi memanfaatkan mikrofon. Yang ketiga, motion science input device memanfaatkan chromatic sensor, monitor sensor. Keempat, scanning drive, contohnya scanner. Yang kelima, optical data readers, contohnya barcode reader, retina scanner. Yang keenam, magnetic in-card recognition, MICR. Selain itu, ada juga perangkat output berupa printer. Ada dua tipe umum printer, yaitu laser menggunakan laser yang diterapkan ke kertas, dan inkjet menyemprotkan tinta. Printer saat ini dapat berfungsi untuk scanner dokumen, mengirimkan dokumen melalui email, mencetak melalui jaringan, mengirimkan fax, dan sebagainya. Flores biasanya digunakan untuk pekerjaan desain, berfungsi untuk mencetak gambar vektor. Langsung saja lanjut ke materi ketiga, yaitu perangkat lunak atau software. Pengertian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software berupa sekumpulan program komputer yang mengatur fungsi dan kerja perangkat keras hardware komputer. Tipe software, sistem software. Dalam mengorganisasikan aktivitas dan fungsi perangkat keras dan program komputer lainnya, yaitu sistem operasi, utilitas, dan middleware. Yang kedua, application software, program komputer yang membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah komputerisasi. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman dibagi menjadi dua, yaitu serangkaian keyword, perintah atau command, simbol, dan sistem yang digunakan untuk membangun statement untuk dijalankan oleh mesin atau komputer. Yang kedua, memungkinkan manusia untuk membuat instruksi kepada komputer. Yang kedua, syntax, kumpulan aturan yang berasosiasi bahasa pemrograman. Selanjutnya, compiler, perangkat lunak khusus yang mengubah kode program yang dituliskan programmer menjadi instruksi bahasa mesin. Selanjutnya,
Integrated Developer (EAD) adalah gabungan dari berbagai macam peralatan yang dibutuhkan programmer untuk membangun aplikasi. Selanjutnya, software developer kita terkadang membawa ide beserta kompiler dan perlengkapan lainnya untuk beberapa platform bahasa pemrograman. Langsung saja materi yang terakhir, yaitu database atau basis data. Apa itu basis data? Basis data atau database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database atau DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Dalam sistem komputer, database kata juga merujuk DBMS apapun ke sistem database atau ke aplikasi yang terkait dengan database. Basis data digunakan untuk apa saja? Basis data dapat digunakan untuk semua industri menggunakan basis data untuk berbagai kasus penggunanya. Berikut adalah beberapa contoh deteksi penipuan. Basis data grafik membantu dengan manajemen identitas dan deteksi penipuan. Algoritma McLaren menemukan pola dan mendeteksi aktivitas penipuan secara otomatis serta primitif. Manajemen dokumen. Basis data NoSQL menyimpan dan mengelola dokumen seperti artikel dan kontrak. Basis data NoSQL juga memungkinkan organisasi untuk melakukan querying dan mengindeks dokumen. Gaming dan hiburan. Banyak perusahaan gaming dan hiburan menggunakan basis data secara luas untuk memberikan pengalaman media yang kaya seperti akses masuk simultan untuk jutaan pengguna. Selanjutnya ada field, record, dan file. Field berupa unit terkecil dalam basis data yang menyimpan suatu jenis data berupa nama, angka, dan lain-lain. Record merupakan kumpulan field yang semuanya terkait dengan satu objek, aktivitas, dan individu. File berupa kumpulan data yang digunakan untuk menyimpan, mengorganisir data sehingga data dapat diakses, diubah, dan dikelola dengan mudah. Selanjutnya, entitas, atribut, dan primary key. Entitas berupa orang, benda, tempat yang datanya dikumpulkan, disimpan di dalam basis data. Contohnya, data pegawai, data produk, dan data pelanggan. Yang kedua yaitu atribut. Atribut berupa karakteristik dari entitas, contohnya NIP dan nama belakang. Yang ketiga, primary key berupa file atau kumpulan field yang secara unik mengidentifikasikan record, contohnya NIP, NIM, dan NIM. Di sini saya telah membuat satu contoh dari field dan record, di mana field kita gambarkan sebagai kolom dan record kita gambarkan sebagai baris. Di dalam field dan record itu sendiri terdapat entitas, atribut, dan primary key. Field berupa NIM 001 278 004 671 003 279. Nama Raminasti M. Haikal dan Nursila. Prodi Akuntansi, Teknik Komputer dan Manajemen. Semester 1.
alamat Jatimetro dan Jambulan. Sedangkan rekord berupa baris yaitu NIM, nama, prodi, semester, alamat dengan 001 278 Raminasti Akuntansi 1 Jatimetro berupa rekord. Ada juga 004 671 M Haikal Teknik Komputer 1 Jatimetro merupakan rekord. 003279 Nursila Manajemen 1 Jambulan merupakan rekord, sehingga dari file dan rekord yang di dalamnya terdapat entitas dan atribut dan primary key, terjadilah sebuah file.